tentu pertemuan dua tokoh publik ini tidak bisa dimaknai steril atau bebas dari persepsi politik. Kita ketahui Anies Baswedan sampai saat ini belum mengumumkan nama calon wakil presidennya. Walaupun beberapa minggu lalu sempat beredar kabar bahwa Anies ini sedang galau mencari cawapresnya atau seperti apa. Kemudian juga muncul digadang-gadang dipersepsikan Anies ini juga mendekati Susi Pujiastuti. Selamat siang, kembali lagi bersama channel YouTube Mr. Puisi Live yang akan terus mengulas kondisi perkembangan terkini politik di Indonesia menjelang pemilu 2024. Sebelum kita bahas topik hot dan hangat kita berikutnya, kami mengingatkan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di konten-konten channel YouTube Mr. Puisi Live. Oke. Hari ini kita akan bahas dari sisi kubu Anies Baswedan, calon presiden dari Koalisi Perubahan. Beberapa hari lalu, kalau tidak salah tepatnya tanggal 24 Juli ya 2023, ini Anies Baswedan bertemu dengan sosok mantan Menteri Kelautan dan Perikanan atau KKP, Ibu Susi Pujiastuti di Pangandaran ya, Jawa Barat. Walaupun Anies maupun Susi juga membantah pertemuan mereka membahas politik, tapi tentu pertemuan dua tokoh publik ini tidak bisa dimaknai steril atau bebas dari persepsi politik. Nah, apalagi seperti kita ketahui Anies Baswedan sampai saat ini belum mengumumkan nama calon wakil presidennya. Walaupun beberapa minggu lalu sempat beredar kabar bahwa setelah Anies pulang dari naik haji akan diumumkan, ternyata tidak. Kemudian juga ketika ada apel siaga perubahan Partai Nasdem di GBK Minggu tanggal 17 Juli juga tidak ada pengumuman nama cawapres dari Anies Baswedan. Nah, sehingga pertemuan antara Anies dan Susi ini membuka ruang interpretasi atau ruang tafsir. Sebenarnya Anies ini sedang galau mencari cawapresnya atau seperti apa. Kemudian juga muncul digadang-gadang dipersepsikan Anies ini juga mendekati Susi Pujiastuti untuk menjadi cawapresnya. Sebelumnya juga sudah ada beberapa nama yang beredar baik di kalangan internal Koalisi Perubahan maupun dari luar itu, seperti nama AHY Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum Partai Demokrat. Ada juga nama Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawangsa, ada nama anak mantan Presiden RI kita Abdurrahman Wahid, yaitu Yeni Wahid. Nah, sekarang nama Susi ini yang Ibu Susi Pujiastuti ini yang menjadi perbincangan. Well, kita akan bahas apa sebenarnya dan apakah mungkin juga Ibu Susi ini bisa menjadi cawapresnya Anies, dan apa pertimbangannya jika Susi diambil sebagai cawapresnya Anies. Apakah ini bentuk kegalauan Anies Baswedan menentukan cawapresnya, atau memang ada strategi baru yang disiapkan Anies dan Koalisi Perubahan? Pertama, kita bahas dari perspektif kekuatan seorang Susi Pujiastuti jika dipinang sebagai calon wakil presidennya Anies. Pertama, Susi ini dikenal sebagai sosok pemimpin yang bersih dan tegas. Nah, tentu kata-kata tenggelamkan, itu kita ingat sebagai top of mind di publik ketika kita menyebut nama Susi Pujiastuti. Ya, memang benar, Susi ini adalah sosok yang pernah menjadi menteri di era pemerintahan Presiden Jokowi periode pertama 2014-2019 sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan atau KKP kala itu, dengan salah satu kebijakannya yang dianggap cukup berani walaupun juga kontroversial, yaitu menenggelamkan kapal-kapal asing yang melakukan illegal fishing atau pencurian ikan secara ilegal di Indonesia. Nah, persepsi publik terhadap Ibu Susi atas ketegasannya itu melekat beliau sebagai sosok yang berani dan sosok juga yang tegas begitu. Nah, yang kedua, Susi ini juga dianggap sebagai
sosok yang bersih begitu. Dan juga tanda kutip tidak punya dosa-dosa masa lalu atau minim mungkinlah dosa-dosa masa lalu dari beliau. Dan memang catatan atau track record Susi ini belum banyak lah kita ketahui ada catatan negatifnya begitu. Nah, yang ketiga, kekuatan yang ketiga adalah Ibu Susi ini dianggap punya chemistry yang kuat juga dengan Anies Baswedan atau sosok Anies Baswedan karena pernah sama-sama di pemerintahan Presiden Jokowi periode pertama 2014-2019 sebagai menteri. Ya, Ibu Susi sebagai Menteri KKP, Anies Baswedan kala itu sebagai Menteri Pendidikan. Sehingga kombinasi keduanya ini dinilai sebagai sosok yang ideal. Dan itu pun juga diakui atau diamini oleh salah satu petinggi Nasdem yang mengatakan kedua sosok ini sangat cocok atau sangat ideal jika memang nanti disandingkan sebagai Capres dan Cawapres. Nah, yang keempat juga sosok Susi ini dikenal sebagai sosok yang merakyat begitu. Sosok pemimpin yang tidak punya batas sekat dengan masyarakat. Beliau sering turun ke bawah, bahkan beliau juga sering belusukan yang menjadi gaya pemerintahan Pak Presiden Jokowi. Nah, tapi apakah sejumlah kekuatan atau kelebihan itu sudah cukup untuk menjadikan atau memberikan tiket kepada Ibu Susi Pujiastuti sebagai Cawapres Anies? Ya, mungkin belum cukup karena kita harus pertimbangkan ada sejumlah kelemahan atau sejumlah hal yang bisa mengganjal Ibu Susi sebagai Cawapresnya Anies. Pertama, yang sangat krusial adalah dari sisi faktor elektabilitas. Tentu nama Ibu Susi Pujiastuti ini tidak semoncer nama-nama yang lain, sebut sajalah AHY atau Kopipah atau Yeni Wahid di internal bursa cawapresnya Anies Baswedan. Berdasarkan sejumlah hasil lembaga survei, elektabilitas Susi Pujiastuti sangat jauh di bawah nama-nama tadi, bahkan di bawah 1%, sekitar 0,8% kalau tidak salah berdasarkan survei indikator politik di tanggal 24 sampai 26 Juni 2023. Ya, lembaga survei lain juga hasilnya nggak kalah berbeda. Elektabilitas Susi di bawah 1%. Nah, ini tentu pertanyaan besar, apakah kalau pertimbangannya adalah elektabilitas, tentu Susi bukan pertimbangan yang perlu diambil oleh Anies Baswedan sebagai cawapresnya. Kemudian persoalan kedua, Susi Pujiastuti tidak punya basis massa tradisional yang begitu kuat atau mengakar kuat sebagaimana basis massa tradisional yang dimiliki oleh kandidat lain, misalnya Ibu Kopipah atau Yeni Wahid dengan kekuatan basis massanya atau elektoralnya di NU, di kalangan Nahdien, warga Nahdien. Begitu juga dengan AHY yang merupakan Ketua Umum Partai Demokrat, tentu punya basis massa, akar massa di grassroots. Dan Susi belum punya itu gitu. Tidak sebesar yang dimiliki tiga tokoh tadi. Walaupun dikatakan Susi ini dekat dengan kalangan nelayan, tapi beliau hanya dianggap punya kekuatan di Pangandaran atau di nelayan-nelayan di Pangandaran di Jawa Barat. Belum tentu juga nelayan di seluruh Indonesia bisa mendukung beliau, walaupun ketika beliau menjadi Menteri KKP banyak kebijakan-kebijakan mungkin yang menyentuh nelayan-nelayan di seluruh Indonesia. Yang faktor krusial berikutnya, yang ketiga, adalah dukungan partai politik. Nah, ini menjadi penentu karena seperti kita ketahui kontestasi capres ataupun cawapres ini tentu menjadi rebutan juga bagi elit-elit partai, khususnya juga misalnya bagi ketua-ketua umum partai untuk menjadi capres maupun cawapres. Kita contoh saja di Gerindra ada Prabowo, kemudian di PKB Caimin yang ngotot sekali ingin sebagai ketua umum PKB, ngotot sekali ingin jadi cawapresnya Prabowo. Nah, Susi ini adalah tokoh independen, belum terafiliasi sampai saat ini kepada partai politik manapun atau mungkin belum mendapat sokongan kekuatan partai politik manapun. Walaupun tiga partai pengusung Anies merespon positif wacana Susi, tapi belum tentu mereka memberikan dukungan yang real Susi mendapat tiket sebagai cawapres Anies. Walaupun juga Koalisi Perubahan menegaskan
pilihan cawapres itu ada kepada Anies Baswedan, diserahkan kepada Anies. Tapi di balik panggung, di balik layar, tentu tetap saja ada lobby-lobby, ada pressure-pressure, ada tekanan-tekanan politik yang diberikan oleh masing-masing anggota koalisi. Nah, dengan pertimbangan tadi, plus minus tadi, tentu menggait Susi sebagai cawapresnya Anies mungkin saja bukan pertimbangan yang tepat jika Anies Baswedan ingin memenangkan kontestasi Pilpres, tapi sebagai sebuah upaya untuk juga menggait dukungan publik atau orang-orang yang bersimpati kepada Susi Pujiastuti, tentu itu sebuah strategi yang patut dimainkan oleh Anies Baswedan dan Koalisi Perubahan. Kita tunggu saja siapa yang akan diumumkan Anies sebagai cawapresnya. Dan ikuti konten-konten dari Mr. Puisi Live selanjutnya, karena kita akan terus membahas perkembangan-perkembangan terkini dari politik jelang pemilu 2024. Jangan lupa juga subscribe, like, dan komen channel YouTube Mr. Puisi Live. Terima kasih.